Interaksionisme simbolik merupakan salah satu model metodologi penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan fenomenologis atau perspektif interpretatif. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa dua pendekatan utama dalam tradisi fenomenologis adalah interaksionisme simbolik dan etnometodologi. Interaksi simbolik memiliki perspektif teoritik dan orientasi metodologi tertentu. Pada awal perkembangannya, interaksi simbolik lebih menekankan studinya tentang perilaku manusia pada hubungan interpersonal, bukan pada keseluruhan masyarakat atau kelompok. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama bahwa komunikasi adalah proses pembentukan makna melalui pesan, baik pesan verbal maupun pesan nonverbal, yang berupa simbol-simbol, tanda-tanda, dan perilaku. Makna sebagai pemahaman pesan yang diberikan oleh orang lain tidak dapat terjadi kecuali kedua belah pihak atau para partisipan komunikasi dapat memperoleh makna yang sama bagi setiap kata, frasa, atau kode verbal yang ada. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Menurut Herbert Blumer, terdapat 3 asumsi dalam teori ini. Yang pertama adalah manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Yang kedua, makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Yang ketiga, makna dimodifikasi melalui interpretasi. Sedangkan menurut La Rosan, asumsi dalam teori ini adalah interaksi antar individu dapat mengembangkan konsep diri seseorang. Konsep diri memberikan motif yang penting untuk perilaku. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan definisi agama dalam teori simbolik interpretif. Menurut seorang sosiolog bernama Clifford Geertz, dia mendefinisikan agama dalam teori simbolik interpretif adalah suatu sistem simbol yang bertindak untuk memantapkan perasaan-perasaan dan motivasi-motivasi secara kuat, menyeluruh, dan tahan lama di dalam diri manusia, dengan cara mencerminkan konsep-konsep tersebut sehingga menyebabkan penganutnya melakukan sesuatu, misalnya ritual. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa simbol dalam agama adalah sebagai alat atau perbuatan untuk melakukan upacara keagamaan. Pendapat lain yaitu dikemukakan oleh Max Muller yang mendefinisikan agama sebagai usaha untuk memahami apa-apa yang tidak dapat dipahami, untuk mengungkapkan apa-apa yang tidak dapat diungkapkan, dan sebuah keinginan sesuatu yang tidak terbatas. Simbol dapat dilihat pada banyak ritus keagamaan. Berikut contoh tindakan simbolis dalam religi, yaitu dalam pemberian sesaji atau sesajen kepada mbahe atau dayang di pohon-pohon, tempat mata air, pohon-pohon besar yang berumur tua, ataupun tempat keramat lainnya. Maksud dari sesaji itu adalah untuk mendukung makhluk halus di tempat tersebut agar tidak mengganggu keselamatan, kebahagiaan keluarga yang bersangkutan, bahkan dapat menimbulkan keberkahan dalam hidup. Agama tidak mungkin dipikirkan tanpa simbol, misalnya simbol dalam liturgi. Bukan sekadar simbol yang kosong tanpa makna, akan tetapi liturgi merupakan simbol suci, berdaya guna, dan simbol yang menghadirkan apa yang dilambangkan, yang artinya segala aktivitas dalam ibadah bercorak simbolis. Sesuatu yang sakral tidak selalu berbentuk benda-benda seperti dewa-dewa, malaikat, dan roh-roh. Pada umumnya, sesuatu yang sakral dijadikan sebagai objek penyembahan dari upacara-upacara keagamaan dan diabadikan dalam ajaran kepercayaan. Dalam kepercayaan ini, kemudian muncul ritual-ritual yang diatur oleh aturan tertentu sesuai kepercayaan agama manusia atau adat tertentu masyarakat. Aturan tersebut yang kemudian mengikat mereka sehingga tolak ukur keselamatan dari bencana sesuai keyakinan
keyakinan, dan simbol. Dan akhirnya mitos ini menjadi ritus-ritus, ritus-ritus menjadi simbol-simbol, simbol menjadi norma yang berlaku dalam masyarakat dan harus ditepati. Jika tidak, dalam masyarakat yang terbentuk di dalamnya jika tidak ditepati, maka sanksinya adalah malapetaka dan dijauhi masyarakat setempat. Contohnya, dalam masyarakat yang berbentuk di dalamnya berbagai macam selamatan dengan berbagai macam simbol seperti nasi tumpeng, bubur abang, apem, dan lain sebagainya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Sini saya akan menjelaskan mengenai model of dan model for. Menurut Clifford Geertz, budaya itu dibedakan ke dalam dua buah elemen, yaitu elemen sistem kognitif dan juga sistem nilai. Sistem kognitif adalah perwujudan dari tindakan manusia dalam budaya, sedangkan sistem nilai adalah apa-apa yang dijadikan oleh manusia sebagai pedoman dalam ia bertindak. Oke, jadi di sini perwujudan dari tindakan manusia merupakan model of atau pola dari tindakan manusia, sedangkan model for merupakan pola bagi tindakan manusia. Jadi apa yang menjadikan atau apa yang membentuk pola dari tindakan manusia tersebut. Nah, di sini posisi simbol menurut Clifford Geertz berfungsi sebagai penerjemah antara sistem kognitif dan juga sistem nilai. Simbollah yang mengkomunikasikan antara sistem kognitif dan sistem nilai, atau antara model of dan model for. Maka dari itu, Clifford Geertz mengkategorikan unsur-unsur dari kebudayaan ke dalam 3 buah kategori, yaitu adanya sistem kognitif, kemudian sistem nilai, dan yang terakhir adalah adanya simbol.